Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, munculnya tagar kabur aja dulu saat ini menghebohkan dunia maya, bahkan juga mempengaruhi kehidupan nyata dalam keseharian kita. Pada awalnya, tren tagar kabur aja dulu beredar secara masif di salah satu platform di media sosial, yaitu di Twitter. Banyak dari warganet menggunakan hashtag kabur aja dulu di setiap cuitannya, di setiap komentarnya. Sekilas, ungkapan kabur aja dulu seperti bahasa candaan. Tapi sebenarnya, bahasa ini mengandung arti yang sangat dalam, teman-teman. Di mana di situ ada ajakan untuk pergi ke luar negeri dan meninggalkan Indonesia. Apakah untuk selamanya atau untuk sementara waktu. Masyarakat kita pergi ke luar negeri memiliki ragam tujuan, memiliki berbagai tujuan, mulai dari tujuan untuk bekerja, kemudian sekolah, atau kursus, hingga sekedar tinggal di luar negeri. Apakah statusnya sebagai pelancong atau warga asli negara tersebut? Karena banyak masyarakat mengalami kemajuan hidup setelah pergi ke luar negeri dan meninggalkan kampung halamannya. Ajakan kabur ke luar negeri adalah bentuk dari kekecewaan masyarakat kita terhadap fakta yang terjadi di dalam negeri. Mulai tidak adanya kepercayaan kepada pejabat pemerintah, kemudian tidak adanya kepercayaan terhadap sesama masyarakat bangsa. Ini diluapkan dengan bentuk kabur aja dulu atau pergi ke luar negeri. Mulai dari sistem pendidikan yang memiliki biaya mahal, kemudian minimnya lapangan pekerjaan setelah pemuda dan pemudi menyelesaikan studinya, menyelesaikan sekolahnya. Sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan. Kemudian rumitnya persyaratan untuk bekerja dan upah dari pekerjaan yang dilakoninya sangat rendah untuk setiap bulannya. Bayangkan untuk teman-teman kita yang sekolahnya minimal S1 sampai S2 masih banyak untuk mendapatkan uang 3 juta rupiah setiap bulan. Ini sangat sulit, teman-teman. Apalagi teman-teman yang jenjang pendidikannya SD atau hanya SMP. Padahal di luar negeri hanya bermodalkan ijazah SD atau SMP bisa meraup keuntungan yang luar biasa, yang sangat fantastis. Sehingga sangat wajar di berbagai platform media sosial, para warganet selain mengajak masyarakat untuk mengadu nasib di negeri orang, tetapi mereka juga membagikan informasi seputar lowongan pekerjaan di luar negeri. Kemudian adanya beasiswa, kemudian les bahasa, kemudian berbagi pengalaman berkarir, hingga berbagi kisah saat hidup di luar negeri. Sehingga teman-teman yang belum pernah pergi ke luar negeri, lambat laun akan tergiur. Mereka akan mempertimbangkan lebih memilih bekerja di luar negeri daripada bekerja di dalam negeri dalam waktu yang sama. Seolah-olah luar negeri adalah impian bagi masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia, jika ingin merubah hidupnya. Seolah-olah muncul pemahaman bahwa kita tidak mungkin maju, tidak mungkin sejahtera jika tidak merantau ke luar negeri. Banyak saudara kita yang menjadi TKI atau TKW di luar negeri, misalnya di Amerika, kemudian di Australia, di Jepang, di Hong Kong, di Taiwan, dan Korea, bercerita dengan bermodalkan skill ala kadarnya dan berijazahkan SLTP, mereka bisa mendapatkan gaji yaitu antara 15 sampai 50 juta rupiah per bulan. Nah, ini angka yang sangat fantastis. Padahal di Indonesia untuk gelar sarjana yaitu S1 dan S2 untuk mendapatkan uang 3 juta atau 4 juta setiap bulannya ini sangat berat jika mengandalkan karir. Sehingga dalam kurun waktu sekitar 3 tahun mereka bisa membeli tanah, bisa membangun rumah di kampung, bisa membangun usaha, dan memiliki tabungan yang sangat lumayan, yang sangat banyak, dibandingkan dengan mereka tetap tinggal di dalam negeri dalam kurun waktu yang sama. Mungkin dalam waktu 3 tahun bisa hidup normal, tidak memiliki hutang, bisa makan, bisa membiayai sekolah anak, itu sangatlah luar biasa, sangatlah lebih daripada cukup.
Sehingga untuk sampai memiliki tabungan sepertinya agak sulit teman-teman, jika tetap bekerja atau tinggal di Indonesia. Saudaraku sekalian, mari kita bandingkan kualitas negara kita dengan negara-negara yang dijadikan tempat untuk mengadu nasib oleh teman-teman kita. Misalnya salah satunya adalah Jepang. Dari sisi pendidikan, ternyata kualitas pendidikan Jepang lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia. Ini bisa kita lihat dari beberapa aspek, misalkan jam pelajaran, kemudian budaya belajar, dan pendekatan pembelajaran. Pertama, jam pelajaran. Jam pelajaran di Jepang lebih cepat daripada di Indonesia, yaitu antara 6 sampai 7 jam. Sedangkan di Indonesia, durasi belajar minimal 8 jam per hari. Kemudian waktu di luar jam sekolah, para siswa dan siswi di Jepang menghabiskan waktu mereka untuk membaca, baik membaca buku, membaca melalui internet, dan berbagai cara mereka mendapatkan informasi. Kemudian selain membaca atau belajar, mereka bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Sedangkan di Indonesia, anak-anak di usia remaja, yaitu antara SMP dan SMA, di tempat kita itu disibukkan dengan mainan handphone ketika mereka berada di luar jam sekolah. Ini dilihat dari jam pelajaran. Kemudian budaya belajar. Budaya belajar di Jepang lebih mengedepankan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerjasama dalam pembelajaran, yaitu mengedepankan teamwork, selalu bekerja sama dengan orang lain, sehingga mereka memiliki kecerdasan emosional yang sangat bagus. Sedangkan budaya belajar di Indonesia berfokus pada pengajaran langsung dari guru, dan guru dianggap sebagai sumber utama dari pengetahuan. Dan ini bisa menyebabkan munculnya kejumudan, yaitu para siswa kurang bisa mengembangkan kreativitasnya, kurang bisa mengembangkan pemikirannya, karena selalu bergantung pada guru untuk mendapatkan sebuah informasi dan sebuah pengalaman. Sehingga sisi kelemahan di Indonesia ini, para siswa dan siswi agak kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan mereka secara mandiri. Nah, kemudian kita bandingkan dari pekerjaan dan gaji antara Jepang dan Indonesia. Yang pertama dari budaya kerja. Jepang berfokus pada reputasi yang menitik beratkan pada kualitas dan detail. Sedangkan di Indonesia masih lebih fleksibel dalam menerapkan kualitas. Artinya, walaupun tidak begitu berkualitas, jika berada di Indonesia, ini masih ditoleransi. Sedangkan di Jepang tidak ada istilah toleransi. Ketika cacat, maka juga dianggap cacat. Kemudian hubungan antar karyawan lebih egaliter dan kolaboratif. Sedangkan di Indonesia masih lebih banyak bersikap individual, yaitu hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan di Indonesia itu sangat tidak asing jika seorang karyawan itu selalu mencari muka di hadapan atasan dan menjelekkan teman-teman yang lain demi mendapatkan posisi tertentu. Nah, ini budaya-budaya yang sangat jauh daripada Jepang. Kemudian perbandingan gaji. Gaji rata-rata pekerja asing di Jepang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja lokal. Sedangkan di Indonesia justru sebaliknya. Jika ada pekerja asing bekerja di Indonesia, ini justru mendapatkan gaji yang sangat luar biasa, jauh daripada masyarakat lokal. Nah, perbedaan gaji disebabkan oleh faktor pengalaman dan jalur karir. Ini mengalami kesamaan dengan Indonesia, yaitu ketika pengalamannya lebih banyak, maka karirnya juga akan melejit. Tapi lagi-lagi di Indonesia tidak lepas dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mungkin jika ada seorang pemimpin, dia akan memprioritaskan teman akrab, kemudian famili, walaupun sebetulnya kapasitasnya kurang dibandingkan dengan yang lain. Nah, jika di Jepang, tidak. Di sana lebih mengutamakan profesionalisme. Kemudian upah minimum rata-rata di Jepang sekitar 108.000 per jam. Sedangkan di Indonesia, untuk angka 108.000, ini membutuhkan waktu hampir seharian, teman-teman. Ini untuk perusahaan yang bonafit.
Dan untuk perusahaan yang ada di kampung, mendapatkan uang 100.000 setiap hari, ini adalah penghasilan yang sangat fantastis untuk masyarakat Indonesia. Kemudian dari sisi syarat kerja, bagaimana jika kita bandingkan antara Indonesia dengan Jepang? Di Jepang, kurikulum 5 harus mengikuti format baku dan umumnya ditulis menggunakan tangan. Sedangkan di Indonesia, kurikulum 5 formatnya sangat bervariasi dan bisa disesuaikan dengan ketentuan perusahaan yang menerima tenaga kerja tersebut. Saudaraku sekalian, ini hanyalah salah satu contoh negara maju yang biasa dijadikan rujukan oleh teman-teman kita, yaitu warga Indonesia, untuk memajukan diri, baik di bidang pendidikan maupun di bidang pekerjaan atau ekonomi. Dan sebenarnya masih banyak negara-negara lain yang lebih bagus dan lebih menjanjikan, yang tentunya itu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Walaupun tidak semua negara-negara maju yang dijadikan rujukan untuk mengadu nasib oleh teman-teman kita selalu lebih unggul daripada Indonesia. Ada beberapa hal yang lebih rendah daripada Indonesia. Namun yang jelas, dari sisi syarat untuk bekerja, jauh lebih mudah dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga wajar teman-teman, jika ada lowongan pekerjaan, mereka akan memilih bekerja di luar negeri daripada di Indonesia. Apalagi jika gaji mereka kita kurskan ke rupiah, maka angkanya sangat fantastis teman-teman. Sehingga sangat wajar jika mereka betah berada di luar negeri. Bahkan ada yang lebih dari 50 tahun berada di luar negeri. Misalnya di Belanda, di Jepang, di Amerika, dan di Korea. Banyak sahabat-sahabat kita yang berada di Korea. Untuk mendapatkan uang 30 juta sampai 40 juta setiap bulannya, ini sangat mudah. Dan mereka tidak jarang pamer di media sosial melalui akun masing-masing mereka, yaitu angka gaji yang mereka terima di pekerjaan mereka. Saudaraku sekalian, jika kita lihat secara seksama, sebenarnya masyarakat yang berkampanye untuk pergi ke luar negeri, mereka adalah orang yang sangat mencintai negerinya. Mereka sangat menaruh harapan besar terhadap bangsa kita, terhadap bangsa Indonesia. Namun sayang, mereka belum bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Indonesia belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang bagus, sesuai dengan kriteria para pelajar, sesuai dengan harapan kita semua. UMR kita rendah, bahkan gaji kita yang standar UMR itu hanya cukup untuk makan, membayar listrik, dan beli bahan bakar untuk kendaraan kita. Kita masih kesulitan untuk menyisakan uang dari gaji kita. Nah, fenomena ini harus menjadi ajang introspeksi bagi pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia harus terus memperbaiki diri demi mesejahterakan masyarakat Indonesia dalam berbagai sektor, dalam berbagai hal. Perlu diketahui bahwa PR yang sangat besar bagi negara kita sebenarnya ada di mentalitas masyarakat kita sendiri secara keseluruhan, baik dari pejabatnya maupun dari rakyatnya. Jika kita lihat dan kita bandingkan dengan negara-negara lain secara keseluruhan, sebenarnya kita itu jauh lebih unggul teman-teman. Misalnya Jepang tidak memiliki sumber mineral yang memadai. Kemudian negara Swiss ternyata tidak memiliki laut. Kemudian Belanda ternyata tidak memiliki gunung. Sementara Singapura tidak memiliki sawah dan Arab tidak memiliki hutan. Tapi mereka bisa memajukan bangsanya dan mensejahterakan rakyatnya atau masyarakatnya. Sedangkan bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita memiliki segalanya. Di Indonesia banyak hutan liar, laut yang sangat luas, sawah yang terbentang, gunung yang sangat tinggi dan gagah, air mineral yang melimpah, kekayaan tambang bumi yang luar biasa. Namun mengapa dalam waktu lebih dari 70 tahun sejak kita merdeka, tidak kunjung bangkit untuk menjadi negara maju? Ternyata faktanya kita belum memiliki konsep diri yang memadai.
Kita belum memiliki akal yang sehat, yang mencukupi. Kita belum memiliki hati nurani untuk memajukan bangsa sendiri. Sehingga ketika seseorang diberikan wewenang, diberikan kesempatan untuk menjadi pejabat, justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri, untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini fakta yang pahit, yang menyedihkan bagi masyarakat kita dan negara kita. Saudaraku sekalian, walaupun kita masih memiliki segudang kelemahan, khususnya di bidang mental, kita tidak boleh putus asa. Kita harus selalu optimis bahwa kita bisa menjadi negara maju dan adidaya. Tentunya kita harus membangun kesadaran secara kolektif, secara bersama-sama. Bagaimana caranya kita itu bisa memajukan negara kita sendiri, cinta terhadap negara kita sendiri, kita bisa makmur di dalam negara kita sendiri. Karena mental picik yang tersisa saat ini karena memang warisan dari kaum penjajah yang mengajarkan kita sebagai kaum elit yang tidak bisa maju, yang hanya bisa berkiblat kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini harus terus kita lawan. Kita harus merubah mindset atau pola pikir kita supaya kita bisa maju. Tidak lagi terjebak pada dogma dan doktrin yang menyesatkan kita semua. Sehingga kita selalu menjadi orang yang kerdil, orang yang kecil. Jangan sampai seperti itu. Semoga negara Indonesia segera menjadi negara yang maju dan selalu sejahtera. Amin. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.